Dia tahu sebenarnya mungkin ya. Lah pebulu tangkis itu emang siapa? Oh iya juga ya. Nah, yang mengeren si pebulu tangkis itu di sana itu siapa? Itu warganya dia. Wong dia ada cabangnya di kota itu kok. Yang diperlukan kan pada waktu hari pertama dia di sana ada yang menghandle dong kan itu toh. Iya iya. Pertama yang diperlukan kan itu lah, dia ke sana ke siapa ini? Nah pakailah dia si siapa itu RG itu gitu. Pak Pendeta, gerejanya Pendeta GL apa sih? Gereja apa dia? Kebarias. Gini ya, ini mohon maaf, GLOW dibacanya Glow. GL itu kita menduga Gilbert Lumoindong, masalahnya OW. Anda tahu OW? Tidak berpendapat Pak. Saya pakai bahasa Indonesia, keberatan berat badan. Oh. Paham? Ya. Keberatan berat badan. Jadi itu diplesetkan begitu. Ya kita nggak pernah tahu itu apa itu ya. Dia gerejanya di Jakarta cuma satu atau banyak? Kalau yang diurus dia ya satu di Tamres. Tapi itu dulu sebelum COVID ya. Itu gede sekali, bahkan saya bisa bilang paling besar dan dengan sarana paling modern. Panelnya juga otomatis gitu kan, kursi-kursinya juga bagus, sound systemnya bagus, ya. Yang worship leader sama itu jumlahnya berapa itu 20 kali yang nyanyi itu. Yang ini satu wing dia sewa kok. Memang dia sebagai pendeta utama di sana ya? Ya, nanti ada anaknya ya, terus ada termasuk JT, termasuk Udin. Tinggal jadwal aja kan, jadwalnya pagi jam 10 terus sore. Biasanya dia yang di jam 10. Kenapa Pak Pendeta HTD ikut gabung aja biar menikmati perpuluhan banyak Pak? Kan misinya dari papi saya adalah Allah Esa. Misinya. Iya. Jadi dia itu merekrut 5 anak ya. Yang jadi cuma satu nih saya nih. Yang lainnya tuh TT semua, Tritunggal semua. Memang Tritunggal kenapa sih Pak? Ya itu tadi, harusnya nggak boleh memungut persepuluhan. Kan lalu berdalih uang nggak bisa batal. Nah, seperti itu salah satunya saja. Ya yang lain juga ada banyak, merayakan Paskah juga dan sebagainya. Gitu. Pak HTD nggak takut serangan balik oleh mereka kalau open kayak gini? Setahu saya nggak ada yang berani. Jangankan di sini ya, itu di TikTok aja kan ada 300.000, 200.000 penontonnya. Ya, saya juga mencantumkan di YouTube, nomor HP dicantumin nggak ada satupun. Saya sama dengan Andi, sama dengan Bang Yuma, punya nyali ketemu. Yang maki-maki, ayo ketemu. Nah, soalnya beda ya Bang, ketemu sama enggak itu beda. Beda lah Bang. Ya, kalau nggak ketemu itu jempol lebih dulu dari otak. Iya Ya kan? Iya, betul. Jempolnya mencet dulu, otaknya belakangan mikirnya. Ya suruh ngelawani yang kayak gitu mah. Ayo kalau berani ketemu. Saya sering ketemu loh Bang, sering ketemu dengan mereka secara off air ya, kadang-kadang terutama sekitar Cibubur lah. Apa karena Ya. Pak Pendeta HTD ini dekat Banyuma, udah pernah ketemu, dekat sama umat Islam, mungkin takut kali. Salah satunya. Itu salah satunya. Ya, mereka kan dengar juga tuh ini khotbahnya HTD ini santai ya toh. Bayangin ya, di luar sana yang keluar apa Bang? Bahasa kebun binatang, rumah sakit jiwa, toilet ya toh. Saya dengan Bang Ferdinand, aduh saya bilang Bang Yuma mau udahan aja lah sama Ferdinand gitu. Oh iya. Gimana komentarnya Pak HTD sama Ferdinand dengan Banyuma? Oh, itu di tempat kami TK Pak, di tempat kami TK. Iya. Aduh, Banyuma salah lawan, anak TK dilawan Banyuma. Lawan Kan dia dia yang nantang kita kan.
Dia nantang. Itu TK itu Bang Yuma, itu TK itu. TK ya. Bahkan belum daftar kali ya bang. Belum daftar TK. Aduh. Pak Pendeta, gimana kesan-kesannya nih, baru saya nanya nih. Waktu pertama kali ketemu dengan Bang Yuma dan tim itu, pertama kali ketemu itu gimana kesan-kesannya Pak Pendeta? Gini Bang Yuma, posisi kita ini nggak usah debat, nggak usah, biarin saja. Kita pernah ketemu mereka berpikir kita debat loh. Ya kan? Mereka berpikir ini HTD sama Yuma debat sampai ini, biarin aja kondisi ini, biarin Bang Yuma. Biarin. Kita sering begini ini nggak apa-apa gitu kan. Mereka ini pasti ini debatnya lah, begitu ya. Kalau di saya saja kan ditontonnya 300 sekian ribu, pasti di Bang Juma lebih banyak. Di tempat Valen pasti 500 ribuan mungkin ya ditontonnya kan. Padahal videonya sama dibikin oleh si Andre kan. Saya 300 ribuan. Nah, saya 300 ribuan. Biarin aja Bang Juma, kondisi seperti ini biarin. Mereka taunya HTD itu pernah ketemu sama Yuno, peluk-pelukan, lalu pasti dia bantai-bantaian. Biarin kayak gitu. Gimana Pak? Waktu ketemu Bang Yuma, waktu ketemu Bang Yuma itu, Bang Yuma galak nggak sih waktu ketemu itu Pak Pendeta? Enggak lah. Orang ganteng nggak ada yang galak Pak. Orang itu ganteng nggak ada yang galak. Kayak Pak Hendritan lah ini abang kita ini. makanya Andi, sama dirimu juga aku bertemu baru sekali itu ya. Iya betul. Nah, karena dirimu kan dari sana. Orang itu kalau mau ketemu beda kok urusannya, beda ya. Bener-bener beda kalau ketemu itu. Gitu. Jadi biarin aja Bang Juma, mereka itu menduga-duga bahwa kita pernah bantai-bantaian, biarin aja. Tapi ternyata ini memang ya pendeta Gilbert ini memang kesandung pelecehan seks. Kok saya keceplosan ya ngomong. Ternyata ada kasusnya betul ya. Malah dengan orang rumahnya juga. Waduh gawat juga ini. Betul. Gila. Kalau Bapak cross check ke internet ada kok, ke Google. Iya. Gila. Ada. Masih bisa goyang inul dia itu. Makanya. Waktu kita di situ ya, ini gini ceritanya gini ya. Iya. Saya termasuk berperan waktu itu. Saya orang yang dilaporin pertama kali, ya. Itu tersahut itu. Waduh ya, kita sampai istilahnya ya jangan diproses. Waktu itu kan masih medsos belum begitu bebas ya, belum begitu ini medsos lah. Jadi kita termasuk ya kesana kemari supaya jangan begitu ya. Saya dulu kan masuk timnya gereja dia lah ya. Saya kan nyanyi dulu nih Bang, ceritanya saya tuh nyanyi aja pokoknya bagian pemuji gitu. Tahun berapa ya, 2000 berapa ya, saya nggak lupa itu, ada sih itu. Bahkan dengan orang dekat kan di situ. Iya betul. Iya. Benar. Jadi saya nggak ngomong bohong. Benar. Tapi nggak lanjut ke proses hukum ya? Enggak, karena kita juga saya ya gitulah. Makanya ketika ini saya memintakan maaf untuk dia, ini bukan pertama, dulu pun saya melakukannya. Mohon dimaafkan begini. Kalau udah tahu begitu kok masih banyak jemaatnya yang rela perpuluhan, kok bisa ya? Hipnotis ya apa gimana itu? Hipnotis. Ya ginilah Handi ya, Bang Yuma ya. Mereka itu yang penting ke gereja itu kan nyaman. Mau dibohongin kayak apa biarin aja lah gitu kan. Nggak peduli aku. Pokoknya aku datang ketawa-ketawa gitu kan. Wah, tepuk tangan. Bahkan yang kalimat yang dia sampaikan ini, jemaatnya juga tidak merasa itu suatu penghinaan, penistaan keyakinan lain toh. Mereka tepuk tangan. Ya kan? Iya, benar Bang, benar. Dia nggak merasa, nggak ada yang itu. Ya banyak orang begitulah yang penting kita itu datang dihibur gitu ya. Bedanya Pak. Tapi saya lihat di situ jemaat kok nggak ada sesi tanya jawab, nggak ada hak jemaat untuk bertanya ya?
Nggak boleh. Yang berani ibadah ada tanya jawab hanya saya. Saya ibadah 2 jam, 1 jam pertama itu, 1 jam berikutnya tanya jawab. Tapi nggak ada yang berani masuk di luar anggota sendiri. Apa Iya, iya, iya. Pak? Ya, mereka sudah tahu. Nggak. Tamunya Bang Handi ada yang mau nanya katanya. Oh ya, Silakan. silakan. Ada pengikut Iya, Kristus nih. Apa bedanya? Silakan Bang. Apa bedanya Pak? Maksudnya Bapak ngomong begitu, apa bedanya? Kan dalam perdebatan itu selalu ada saling perdebatan antara agama. Apa bedanya ya Bapak yang ngomong yang tadi? Ini bukan untuk Bang Suma ya, bukan, tapi untuk Bapak Pendeta. Gimana? Pertanyaannya gimana Pak? Mohon diperjelas. Apa bedanya Bapak ngomong bilang Dengan Pak Gilbert ngomong begini, gimana Pak? Bapak kan ngomong Pak Gilbert ngomongnya gini-gini. Apa bedanya Pak Gilbert ngomong segitu dengan ibaratnya yang di seberang ngomong apa? Oke, saya sudah tangkap. Pengikut sebelum dijawab, Anda ini Kristen ya Pak? Bang pengikut. Siap Bang. Oke, Kristen yang nanya, apa bedanya Anda dengan Pendeta Gilbert? Karena Anda sendiri juga membicarakan orang lain kan begitu. Silakan Pak Pendeta. Oh, Ya, bedanya. gini Bang, saya ngomong Gimana? gini Bang. Ya kita kan ini kan lintas agama Bang. Maksudnya gini, kita berdebat lintas agama. Maksudnya dia ini Pak Pendeta ini dia ngomong kapasitasnya untuk ngomongin Pak Gilbert itu apa? Oke. Tadi saya sudah jawab. Kami satu orang tua Pak. Ya, tadinya anaknya 5, anak angkat. 3 sudah meninggal, tinggal 2, tinggal dia dan saya. Salah satu anaknya dari papi saya ikut dia cabang di Gading Serpong. Jadi saya bukan dekat lagi, bukan kenal lagi sama dia. Kami ini papinya sama, ya, gitu Pak. Ya, cuman bedanya adalah misi dari orang tua saya dulu, orang tua angkat ya Pak, orang tua angkat. Misi dari orang tua saya dulu Allahnya Allah Esa. Ya, lalu karena saya ini anak terakhir, anak bungsu, disuruh gabung ke dia. Kata papi saya, dia itu juga Allah Esa kok, udah sana, kamu pasti bisa dek. Ternyata enggak, ternyata Tritunggal juga, begitu. Gitu Pak. Jadi kami satu orang tua Pak. Ya. Iya. Harusnya kan Bapak langsung aja ke Pak Gilbert langsung ngomongnya. Supaya Pak Gilbert langsung tahu apa yang Bapak maksud. Kemarin waktu saya membuat tayangan, karena tayangan itulah dia tahu. Ini dari HTD ini, ya. Saya kan ngomong gini, kalau diproses maka saya berani menjadi saksi yang memberatkan. Itu trik saya supaya ini nyampe oleh Dedi, karena saya WA ke Dedi juga. Ded, sampaikan. Ya, sampaikan. Akhirnya dia melakukan dengan Pak JK toh. Cuman masalahnya yang MUI belum beres, gitu Pak. Itu aja masalahnya. Sudah nyampe Pak, pesan saya sudah nyampe Pak. Ya. Sekarang saya mau tanya Bapak, emang Bapak sekarang ini agamanya apa? Agama, waduh, aku nggak punya agama ya Pak. Saya orang Kristen ya Pak. Oh, Kristen. Gini, waktu Bapak punya agama dilecehkan, Bapak ada berbuat apa? Enggak. Ya, nggak ada tuh. Nggak ada. Oh iya. Yang berarti Bapak misalnya, memang contohnya siapa misalnya? Berarti Bapak memang betul-betul pengikut Kristus. Berarti Bapak betul-betul pengikut Kristus. Karena kan kita memang diajarkan. Iya. Bila pipi kiri ditampar, berikanlah pipi kanan. Berarti Bapak Tapi memang itu hebat. kiasan ya Pak. Itu arti kiasan. Ya, tapi tidak serta merta Bapak untuk ibaratnya mengikut Nggak untuk ada, Pak. Gini Pak, itu tergantung kita Pak. Ini saya ketemu Bang Yuma, ya. Mungkin di tempat Anda ini Bang Yuma ini galak banget ini. Ketemu sama HTD peluk-pelukan ini pasti bantai-bantaian itu. Sengaja itu kita biarin Pak. Ya. Mana ada tuh teman-teman saya yang dengan hujat-hujat, Bang nggak Suma ada itu Pak. sama-sama orang Sulawesi. Kita sama-sama baku tahu watak
Watak orang Sulawesi itu ngomongnya memang keras. Handi coba ya, Handi. Saya dengan Bang dengan Setan Dua ya, itu istilah kami. Setan Dua dengan Valen, dengan Pak Ustadz. Apa ada yang sampai menghina-hina? Nggak ada. Ya, kami debat berapa kali ya? 6-7 kali. Peluk-pelukan kami, Pak. Nggak ada, Pak. Ya, ini dia bedanya, Pak. Biasanya dari kita Kristen ini biasanya kalau tidak menguasai, contohnya semalam itu Bang Yupa sama itu ya, wah riuh rendah kayak gitu. Itu tidak akan terjadi kalau sama Gini kita. aja Pak, gini aja Pak. Kalau Bapak memang Kristen, Bapak Nasrani, coba Bapak lah, coba buka. Nggak usah di Alkitab, di Perjanjian Nabi Muhammad ke Nasrani itu apa yang Nggak usah nggak usah bahas itu, Pak. Apa Nggak usah hubungannya bahas Nabi itu. Muhammad? Tanya ke dia, bro. Nggak usah ya. Enggak, maksudnya Nggak begini. usah. Di itu kan perjanjian antara Nabi Muhammad dan umat Nasrani. Udah. Kalau Anda Kristen, Anda pasti nggak menguasai, biarin itu urusannya Bang Yuma sama Andi lah. Tanya ke saya, tanya yang Alkitab aja lah. Ayo tak jawab. Kalau saya begitu, Pak, makanya tidak akan berkembang menjadi yang namanya saling hujat, gitu. Ya, oke. Kalau gitu gini saya tanya. Iman Anda kemana? Yesus Kristus dong, 100%. Ah. Di Kristen itu, di Nasrani itu Tuhannya siapa? Yesus dong, Allahnya Yesus, Tuhannya Yesus. Clear. Kan di perdebatan lintas agama ini kan Bang Suma kan bilang bahwa ini kita itu harus dibenarkan dalam konsepnya kita ini. Oh, izin dulu ya, pendeta Hendritani ini diundang ke sini bukan untuk debat, tapi untuk klarifikasi mengenai khutbah pendeta Gilbert gitu loh. Udah, saya sudah debat sama Bang Yuma sampai bantai-bantaian tuh. Sampai lempar asbak. Ya, sampai lempar asbak tuh. Iya. Bapak di mana, Pak? Bapak ada di mana, Bapak? Katolik Saya mungkin. di Kendari. Bapak enggak di kota mana? Di kota mana? Kendari. Kendari, Pak. Oh, Kendari. Kalau Jakarta ketemu sama saya aja, Pak. Wah, saya itu di Cibubur, saya seneng ketemu sama orang-orang ya, sambil berdiskusi santai aja, Pak. Orang-orang yang di Jakarta monggo silakan ketemu sama saya, kan saya di Cibubur, mudah sekali. HP saya ada di mana-mana, Pak. Tanya sama Handi itu ya, HP saya dari dulu juga itu nggak ganti-ganti, saya nggak ganti-ganti kan ya, Handi ya. Iya betul. Nah, Saya jemaat dari GMS juga, Pak. GMS itu ya, yang tengking-tengking ya, dalam nama Yesus sembuh gitu ya. Iya, Pak. Memang Bapak selama mengikuti Kristus memang Bapak tidak percaya? Enggak, karena itu sudah ditulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 9 sampai 11. Itu Alkitab disebut sihir, bahasa kedokterannya hipnotis mesmerism. Dijamin pasti. Pasti apa, Bang? Pasti itu sihir, pasti mesmerism. Pasti. Itu bisa dipelajari, Pak. Dulu dan ketiga Tuhan Yesus mati dan bangkit dan ibaratnya dia naik ke surga, itu apakah itu mistis? Enggak, kalau itu jelas disebut baca saja silakan kisah 8 ayat 9 sampai 11 jelas itu. Terus disebut. Yang mistis itu yang di mana, Pak? Sihir, lah itu sihir gitu kok. Sihir itu, Pak ya. Sihir itu yang di mana? Cuman berlaku 3 hari, Pak. Maksimal 1 minggu. Oh, berarti Bapak tidak percaya? Enggak, sama sekali enggak. Bagaimana mungkin dia tidak penyembah Yesus, dia bisa bilang Yesus menyembuh. Kalau dia sembah Bapa penyembuh. Itu baru benar. Jangan sebut Yesus kalau kamu nyembah Bapa. Clear, loh? Oh, berarti Bapak ibarat mengimani Yesus lewat Allah Bapak. Enggak, itu kan Anda yang GMS. Kalau kami Yesus ya Yesus.
Saya beriman pada Yesus, yang kami sembah Yesus, nggak pernah nyebut Bapa dan tidak pernah ada Bapa disembah. Clear itu. Makanya tidak mungkin orang yang penyembah Bapa membuat mujizat nama Yesus terus itu bisa. Sekarang berarti saya mau tanya, Bapak ini nyembah Yesus sebagai apa? Sebagai Allah. Allah. Bang Suma kan sudah ngomong, Yesus itu bukan Allah. Jangan dicampur-campur dong ke Banyuma dulu. Udah campur-campur lah. Kamu baca saja 1 Petrus 4 ayat 16. Allah dalam Bapak nama Kristus. Ini yang belok-belok, Bang. Pakai ayat, Pak. Kalau nggak pakai ayat nggak usah ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Kamu siap baca Ayatnya nggak? yang mana? Ayatnya yang mana? 1 Petrus 4 Ayatnya 16. yang mana? 1 Petrus 4 16. Baca. Nah, coba bacakan saya. Allah dalam nama Kristus. Clear? Ya. Clear? Sebagai orang Kristen kita harus memuliakan, bukan memuliakan Bapa loh, bukan memuliakan siapa-siapa, memuliakan Allah dalam nama Kristus. Clear? Itu ada kata-kata Kristen di situ. Sebagai orang Kristen. Nah, itu ada kata-kata Kristen tuh. 1 Petrus 4 ayat 16. Ya. Pengikut Anda ini Trinitas dan perpuluhan nggak? Enggak, kan tadi udah dibahas. Enggak. Si pengikut ini. Yang mana? Ya Saya tidak Kristen. Trinitas. Oh. Kenapa Bang? Anda Trinitas? tidak Trinitas. Oh, tidak Trinitas. Terus perpuluhan? Perpuluhan, kalau ada ya saya perpuluhan, kalau tidak ada ya saya tidak perpuluhan. Dasarnya Anda perpuluhan? Dasarnya saya perpuluhan kalau memang saya kelebihan. Bukan itu. Hukumnya, dasarnya, perintahnya. Ngarang bebas. Dasarnya ngarang bebas. Perintahnya begini, Bang. Perintahnya gini. Nggak ada dasarnya ya Pak. Saya kasih tahu yang benar. Jangan persepuluhan. Bapak baca saja 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Sukarela sukacita itu bisa lebih banyak dari persepuluhan, bisa. Tapi jangan pakai merek persepuluhan. Persepuluhan itu memang Pak saya mengerti Pak. Itu kan persepuluhan tidak harus di gereja. Ya udah nggak ada ya Pak. Persepuluhan itu kan tidak harus di gereja, bisa di luar gereja. Ya persembahan saja Pak. Kalau persepuluhan nanti tidak benar ya. Jangan persepuluhan. Saya ngasih tahu yang benar nih ya. Persembahan saja. Persembahan boleh lebih besar dari persepuluhan boleh. Kalau persepuluhan artinya Taurat. Artinya menyangkal Yesus mati di salib ini nggak main-main loh Pak ya. Termasuk sunat, persepuluhan, halal haram. Menyangkal Yesus. Karena kalau untuk saya Pak, kalau untuk saya itu Yesus datang itu bukan untuk meniadakan Taurat, tapi menyempurnakan Taurat. Seperti ya, yang dibilang perhatikan kata-kata saya. Waktu datang menggenapi, waktu mati membatalkan. Paham nggak? Bedanya datang dan mati. Beda? Ya, tapi kan beda bos. Itu kan namanya perjanjian baru dan perjanjian lama. Kan masing-masing ada persepsi. Yesus datang menggenapi, Yesus mati membatalkan. Efesus 2:15. Anda percayanya Yesus datang menggenapi tok. Semua Tritunggal seperti itu. Dia menolak Yesus mati, terutama persepuluhan karena urusan duit. Halal haram Anda seneng ya? Kenapa nggak halal haram sekalian? Kalau bayar persepuluhan, bayar halal, masih lakukan halal haram, lakukan sunat. Kenapa nggak? Kenapa pilih-pilih? Karena urusan duit nggak bisa batal, kan begitu ujung-ujungnya. Memang siapa yang bisa katakan orang Nasrani tidak sunat, Pak? Ya sudah Pak, mungkin yang lain ada yang mau? Ya cukup ya. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Ayo. Ya. Ayo. Saya sunat, Bang. Berarti Tapi Yesus saya tidak tetap- berguna bagimu. Ayo. Cari klub, sambung lagi. Kembali. Biar Yesus berguna. Ayo. Gini Bang Suma, kita ngomong gini aja logikanya. Abang kan ngomong semua pengikut Kristus tidak sunat. Emang abang sudah konfirmasi ke semua?
Kalau ada yang mengaku pengikut Kristus tapi bersunat, berarti dia tidak taat kepada Bible. Itu betul. Gimana Dan saya sih? kasih tahu ya, dan saya kasih tahu pengikut Kristus itu sudah nggak ada, Pak. Kalau kita ngikut Kristus, wajahnya saja lebih terik dari matahari. Kita mati gosong. Yang benar beriman. Beriman pada Kristus itu baru benar. Jadi Abu Gosok. Pengikut Kristus itu cuma ada 2 ayat ya di kisah 1 Korintus 11 ayat 1, satu lagi Markus berapa mungkin 14 ayat 5. Hanya ada 2 ayat itu pengikut Kristus. Itu Yesusnya harus masih di bumi. Di bumi. Ya, sehingga kalau kita ketemu nggak gosong, tapi begitu Yesus sudah naik, itu wajahnya saja lebih terik matahari. Makanya Pak, Anda jangan pakai nama pengikut Kristus, ya gosong jadi abu. Jadilah beriman pada Kristus itu yang benar, ya. Malah saya bingung dengan Bapak. Bapak bilang beriman dengan Kristus. Saya juga, coba ajar saya bagaimana caranya beriman dengan Kristus, Pak. Kan ada ayatnya, Pak. 2 Timotius 3:15, Ya. 1 Tesalonika 4, ya. Masih terlalu jauh, Pak. Nanti Bapak kalau mau ikut di dialog-dialog kami, ya. Bapak masih terlalu jauh banget. Maksudnya gimana? Coba Bapak Beda bilang pengikut. gimana? Beda pengikut Kristus seperti apa? daripada pengiman. Ya, kalau pengikut itu kemana-mana ikut, gitu. Gosong. Gosong. Jadi abu. Jadi ampun, iya. Kalau Pengikut Kristus hanya ada 2 ayat ya Pak, hanya ada 2 ayat. Memang di ayat kita yang mengatakan, kan di ayat Alkitab sudah mengatakan bahwa kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah tidak ada yang namanya dosa maut, dosa yang sekarang, kemudian dan yang Pak, kok nggak paham sih? Pengikut Kristus hanya ada 2 ayat dan itu berlangsung pada saat Yesus di di bumi. dunia. Clear? Clear? Maksud iya nggak paham? Ayatnya 2, 1 Korintus 11 ayat 1, satu lagi kalau nggak salah Markus 14 ayat 5. Sorry kalau salah, saya kurang hafal yang Markus. Pak Pendeta jelasin aja deh apa maksud Efesus 2 nomor 15 itu. Oke, Efesus nomor 2:15 kata-katanya begini. Dengan matinya sebagai manusia maka telah membatalkan Taurat. Perhatikan lanjutannya.